Halo semuanya, ya dalam materi sebelumnya saya menjelaskan mengenai Undang-Undang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana penyalahguna narkotika. Tindak pidana penyalahguna narkotika itu sendiri diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Untuk membahas mengenai materi ini, pertama-tama saya akan menjelaskan kembali mengenai apakah itu narkotika. Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Narkotika. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya narkotika golongan 1 yaitu sabu, heroin, ekstasi, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya, jenis-jenis narkotika golongan 1 dapat dilihat dari daftar narkotika golongan 1 yang berada dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama. Dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Baik, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yaitu mengatur dalam ayat 1, setiap penyalahguna A. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. B. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan C. Narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Dalam pasal 127 ayat 2 mengatur, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pasal 127 ayat 3 mengatur bahwa dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak menjelaskan secara rinci mengenai kualifikasi seseorang untuk dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Maka, mengenai kriteria seseorang sebagai penyalahguna narkotika akan dijelaskan dalam beberapa aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Republik Indonesia.
Dalam SEMA nomor 4 tahun 2010, di situ diatur bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut. A. Terdakwa pada saat ditangkap penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan. B. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian antara lain sebagai berikut. Di sini ada beberapa kelompok jenis narkotikanya, yaitu kelompok metamfetamina atau sabu-sabu seberat 1 gram, kelompok MDMA atau ekstasi seberat 2,4 gram atau sebanyak 8 butir, kelompok heroin seberat 1,8 gram, kelompok kokain seberat 1,8 gram, kelompok ganja seberat 5 gram, daun koka seberat 5 gram, meskalin seberat 5 gram, kelompok psilosibin seberat 3 gram, kelompok LSD seberat 2 gram, kelompok PCP seberat 3 gram, kelompok fentanyl seberat 1 gram, kelompok metadon seberat 0,5 gram, kelompok morfin seberat 1,8 gram, kelompok petidin seberat 0,96 gram, kelompok kodein seberat 72 gram, kelompok buprenorfin seberat 32 gram. C. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik. D. Surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim. E. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Jadi dalam SEMA ini mengatur bahwa apabila seseorang yang menggunakan narkotika itu bisa dianggap sebagai penyalahguna apabila memenuhi persyaratan atau aturan yang diatur dalam SEMA nomor 4 seperti terdakwa tertangkap tangan ketika ditangkap atau berat narkotika yang ditemukan itu maksimal seperti yang disebutkan dalam SEMA tersebut. Hal tersebut juga ditambah adanya uji laboratorium positif menggunakan narkotika, adanya keterangan dari dokter jiwa atau psikiater, dan tidak terbukti yang ditangkap tersebut atau penyalahguna tersebut terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Dalam SEMA nomor 3 tahun 2015 yang merumuskan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP. Apabila jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, maka terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sebagaimana dalam SEMA nomor 4 tahun 2010, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Dalam SEMA nomor 1 tahun 2017 dirumuskan kembali mengenai rumusan rapat kamar tentang penyalahgunaan narkotika yang dirumuskan sebagai berikut. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri. Mahkamah Agung tetap konsisten pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1. Sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan. Musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud
Pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 KUHP. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya atau beratnya relatif sedikit sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009, Jungto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung metamfetamin, namun penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan. Jadi, berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik ke sebuah kesimpulan bahwa seseorang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika adalah apabila seseorang menggunakan narkotika hanya untuk kepentingan pribadi dengan berat barang relatif sedikit sebagaimana SEMA nomor 4 tahun 2010 dan atas kegiatan penyalahgunaan narkotika tersebut terhadap dirinya memiliki catatan laboratorium positif menggunakan narkotika, serta terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Jadi, apabila seorang terdakwa berdasarkan fakta hukum terbukti sebagai penyalahguna narkotika, maka hakim dalam memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai rumusan rapat kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang atau yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih, sampai berjumpa kembali pada materi selanjutnya.